Saudara, Anda masih ingat lumpur Lapindo? Kondisi titik 73 tanggul penahan lumpur Lapindo telah tanggul jebol dan mengancam pemukiman warga. Abu Rizal Bakri menolak ganti rugi warga di wilayah terdampak lumpur. Dan kita bergabung bersama dengan Rifa Ipamone langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur untuk informasi. Mei 2006. Semburan lumpur yang tak terduga terjadi. Semburan yang berasal dari lokasi pengeboran minyak milik PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sesungguhnya, lumpur bersuhu 60 derajat Celcius yang bercampur dengan gas tersebut mulai menyembur pukul 4.30 pagi. Perusahaan berupaya untuk menghentikan kebocoran gas yang diduga akibat runtuhnya dinding sumur bagian dalam dengan cara menginjeksi lumpur berat ke dalam sumur. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sumur pengeboran terus menyemburkan material panas dari dalam bumi. Lumpur terus dimuntahkan hingga meluas ke area sekitarnya. Semburan lumpur tak kunjung berhenti. Tanggul mengalami jebol sana-sini akibat tidak mampu menahan tekanan yang amat tinggi. Tak pelak, lumpur pun tumpah dan menerjang pemukiman warga, tak hanya membanjiri, namun menenggelamkannya juga. 750 rumah warga tergenang, 5.680 jiwa diungsikan. Jalur kereta api Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi ditutup. Perkenalan, nama saya Harto ya. Ini menurut cerita sebenarnya ngebor ini tidak diperbolehkan sama warga. Lah terus pihak Lapindo ini membeli tanah bukan di Jatirejo, di Reno Kenongo, perbatasan antara Jatirejo dan Reno Kenongo. Terus izinnya itu bukan pengeboran ini, bukan pengeboran ya seperti ini. Izinnya itu makanan ternak, ya ada sapi itu ada di lokasi situ. Terus pada suatu malam itu buahnya itu motor apa evergreen itu loh Mbak. Itu motor itu memuat barang-barang berat, alat-alat berat mau dimasukkan. Terus sapi itu dilewatkan belakang pabrik itu, gudang itu. Ternyata di situ ya ada pengeboran ini.
nggak ada yang tahu jebol seperti ini, mengeluarkan lumpur sedikit demi sedikit, hari demi hari makin besar, ditanggul sampai tinggi, jebol lagi, ditanggul lagi, jebol lagi, ditanggul lagi, jebol lagi. Akhirnya ya dilepas, terus dikasih tanggul permanen itu, menyelamatkan aset jalan raya, kereta api, itu tanggul permanen itu. Ya menurut pekerjaannya itu casingnya patah gitu, Pak. Katanya gitu sih, ngirit biaya, ternyata malah gini. Iya, akhirnya menenggelamkan 16 desa, 3 kecamatan. Di pabrik itu kan iya daerah industri, pabrik rotan itu, pabrik betonan. Dulu saya ke pabrik betonan, banyak pabrik pokoknya Mas itu, Mas. Daerah industri 25 pabrik, termasuk Marsina Pahlawan Buruh itu. Ya sebelahnya yang keluar ini yang keluar Marsina pabrik jam ini. Iya Mbak, wis makanya banyak yang mikir gitu pada gini. Yang biasanya ke sawah tidak bisa ke sawah, akhirnya tinggal di kontrakan diem aja, akhirnya sakit-sakit. Mikir, banyak mikir. Orang tua saya sudah nggak ada, banyak yang mikir. Ya mungkin takdir ya. Ya sebaiknya ya cepat-cepat diberesi gitu loh Mbak. Yang kita orang kecil ya. Waktu itu malam ya, pas ya nggak tahu kan waktu itu tidur semua, saya malam waktunya orang tidur. Nggak tahunya pas pagi itu ada kayak semburan lumpur, tapi ya cepet sih volumenya, tautannya udah meluas. Pas waktu itu kejadiannya pas gempa di Jogja, jadi kayaknya dampaknya di sini soalnya ada pengeboran. Kerugiannya ya kalau dihitung ya banyak lah, otomatis kayak ya, tapi kan kita juga dapat kerugian dari pihak Lapindo juga. Tapi ganti ruginya itu nggak langsung. Kerugiannya pertama itu dapat 20% dulu, selanjutnya 80%-nya itu ya lama. Itu dicicil sampai berapa tahun ya waktu itu ya, mulai 2006 terakhir itu kalau nggak salah 2013 baru. Dampaknya ya macam-macam ya, mulai dari kayak semburannya juga bahaya buat ya, dampaknya kalau ke air juga nggak bisa dipakai. Terus kayak mata pencaharian juga berkurang semua kan, otomatis kayak pabrik tutup semua, mata pencaharian warga juga lumpuh semua. Kita juga dapat ganti sih kayak gitu-gitu dari pihak Lapindo juga. Ada apa ya, kayak jasa hidup juga kita dapat, kayak jasa hidup tiap bulan kita dapat waktu itu, supaya dapat uang kontrak juga dapat. Itu kayak uang kontrak itu dapat sendiri selama 2 tahun, itu dapat uang kontrak 2 tahun. Terus dapat jatah hidup juga per kepala itu 300, kalau nggak ya 300 per kepala. Kalau kakaknya 5 orang ya 300 kali 5.
pernah ikut ngungsi juga, ada tempat penampungan juga kayak kalau daerah Porong itu dapat tempat pengungsian di Pasar Porong ya, waktu itu Pasar Porong belum dipakai, ada di Pasar Porong. Terus ada yang kayak di balai desa kayak gitu kan, banyak tempat pengungsian. Ya semoga tidak terjadi lagi bencana kayak gini ya daerah Sidoarjo. Wes kayaknya sampai di sini aja, semoga semua baik-baik aja, nggak ada semburan lagi, nggak ada bencana lagi, gitu aja supaya masa penjara lancar lagi, perekonomian kembali normal. Sudah 16 tahun sejak semburan pertama, hingga saat ini belum ada yang mengetahui secara pasti apa penyebabnya. 16 desa di 3 kecamatan menjadi saksi bisu tragedi ini. Menjadi wilayah tak berpenghuni yang terasa sangat asing. Segala upaya dilakukan, miliaran anggaran dipersiapkan. Namun, semua adalah kehendak Tuhan. Hanya satu yang ada di benak kami, kapan akan berakhir? Terdiam ku dalam setiap lamunanku, melihat asap hitam di dalam kotaku. Tragedi muncul